Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PS kelas 8 tema 4 subbab ketiga, yaitu dinamika penduduk. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk, maka dilakukan sensus penduduk. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia itu menempati urutan keempat di dunia, sebanyak 256 juta jiwa. Untuk mengetahui pertambahan penduduk, kita itu bisa menggunakan rumus P sama dengan dalam kurung L dikurangi M ditambah dalam kurung I dikurangi E, di mana P itu adalah pertambahan penduduk, L itu adalah jumlah kelahiran, M itu adalah jumlah kematian, I itu adalah jumlah imigrasi, dan E itu adalah jumlah emigrasi. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Tadi kita sudah mengetahui ada 3 faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Ada kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dengan natalitas. Angka kelahiran atau natalitas merupakan angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1000 penduduk per tahun. Angka kelahiran bayi itu bisa dibagi menjadi 3 jenis. Tinggi jika lebih dari 30 per tahun. Sedang jika antara 20-30 per tahun. Dan rendah jika kurang dari 20 per tahun. Faktor yang menambah natalitas antara lain, pernikahan usia muda, pergaulan bebas, kurangnya kesadaran untuk KB, derasnya arus informasi, serta adanya anggapan banyak anak, banyak rejeki. Sedangkan faktor penghambatnya, ada banyaknya wanita karir, menunda pernikahan, keluarga berencana, penyakit, serta pantangan menikah bagi suatu masyarakat tertentu. Rumus untuk menghitung natalitas yaitu CBR sama dengan B per P dikali K, di mana B itu banyaknya kelahiran selama setahun, P itu adalah banyaknya penduduk pada pertengahan tahun, dan K itu bilangan konstan, biasanya 1000. Selanjutnya, mortalitas. Angka kematian atau mortalitas merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk per tahun. Mortalitas dibagi menjadi 3 jenis juga. Ada tinggi jika lebih dari 18 per tahun. Sedang jika antara 14 sampai 18 per tahun. Rendah jika 9 sampai 13 per tahun. Faktor yang menambah mortalitas antara lain perang, kriminalitas, wabah penyakit, bunuh diri, bencana alam, dan lain-lain. Sedangkan yang menghambatnya, tingkat pelayanan kesehatan tinggi, imunisasi, perdamaian, ajaran yang melarang bunuh diri, serta lingkungan yang bersih dan sehat. Kalau rumusnya untuk menghitung mortalitas yaitu CDR sama dengan D per P dikali K. D di sini adalah banyaknya kematian selama setahun. Itu salah ya, bukan B, tapi harusnya D. Selanjutnya, migrasi. Migrasi adalah suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Nah, ada beberapa jenis migrasi nih, yaitu imigrasi, emigrasi, remigrasi, urbanisasi, dan transmigrasi. Imigrasi adalah masuknya sejumlah penduduk ke suatu negara dari negara lain dengan tujuan menetap di negara yang didatangi. Kalau emigrasi, keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap di negara yang dituju. Kalau remigrasi, perpindahan penduduk untuk kembali ke tanah airnya atau kembali ke negara asalnya. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Sedangkan transmigrasi adalah salah satu bagian dari migrasi yang direncanakan oleh pemerintah maupun oleh sekelompok penduduk yang berangkat bermigrasi bersama-sama. Selanjutnya kita bahas ke piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan suatu grafik yang menggambarkan susunan penduduk berdasarkan usia pada saat tertentu yang berbentuk piramida. Nah, berdasarkan umur, jenis kelamin, dan karakteristik penduduk suatu daerah atau negara, ada 3 jenis piramida penduduk, yaitu piramida penduduk muda atau ekspansif, piramida penduduk dewasa atau stasioner, serta piramida penduduk tua atau konstruktif. Selanjutnya, dampak dinamika bagi suatu negara. Berikut ini adalah dampak positif dari dinamika penduduk. Antara lain, tersedianya tenaga kerja
untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan sehingga berkembang jumlah dan jenis usaha lokal. Meningkatnya investasi atau penanaman modal karena makin banyak kebutuhan manusia. Serta meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu tingginya angka pengangguran, persebaran penduduk tidak merata, penduduk usia muda yang belum produktif menjadi beban, arus urbanisasi tinggi, berkembangnya pemukiman tidak layak huni, peningkatan limbah dan polusi, serta penurunan kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Selanjutnya, cara mengatasi permasalahan dinamika penduduk. Cara-cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan dinamika penduduk adalah pemerataan pembangunan di seluruh daerah, program keluarga berencana, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.